Oke guys, jadi sekarang kita akan move lagi. Kalau tadi kita udah bahas seragam dan jaket, kali ini kita akan bahas aksesoris mungkin kok ya. Iya. Yang ternyata nggak cuman seragam atau jaket doang, tetapi di sini juga ada tas, lalu ada topi juga nih kok. Mungkin bisa dijelasin kenapa bikin tas ada dua nih, seperti ini dan ini. Pertama dari yang paling atas ya. Nah, tas itu kita bikin waktu itu sebenarnya awalnya waktu di kampus buat promosi ke mahasiswa-mahasiswa lain supaya ikut ke UKM kita. Gitu. Nah, jadi gimana nih cara promosinya nih? Kan udah nggak zaman selebaran Flyer gitu ya. Gitulah. Akhirnya udah bikin tas aja. Gitu. Akhirnya bikin tas ini buat dibagiin ke anggota tim. Ya. Mahasiswa-mahasiswa baru tertarik. Pas dipakai gitu, dibawa kemana-mana ya. Tuh. Tapi akhirnya ternyata setelah bikin ini yang dipakai tas biasa lagi karena tas ininya sayang katanya mau dipakai. Nah dari sini kita cari cara lagi gimana sih supaya mahasiswa bisa ikut masuk nih, bisa ngelihat kita promosinya. Nah kita bikin gantungan kunci. Nah, ini ada gantungan kunci, bisa dilihat. Nah, bisa digantung di tas-tas masing-masing. Ya betul. Tas kita jadinya. Terus ada tas lagi yang kayak gini nih. Nah, ini kalau ini dipakai buat apa nih? Tas kecil ini kita pakai biasa buat cap gome. Kalau cap gome kan bawa stick tambur tuh, biasa ada yang bawa stick tambur. Nah di sini tuh ada muat ya di sini ya? Ini ada ininya, ada kantongnya buat stick tambur. Tuh. Wih. Panjang gini. Kiri kanan. Iya. Jadi bisa buat stick tambur, bisa buat nyimpan botol aqua. Oh iya. Ya, lumayan sih ini. Jadi kita langsung masukin botol aqua ke sini, stick tambur sini. Jadi sendiri aja udah. Ya. Tas, dompet, HP kan dulu tuh kita disatuin di satu tas gitu. Sekarang jaga masing-masing aja semua di sini bisa. Ini coba lihat dalamnya. Kardus. Iya, nggak apa-apa. Bisa ngepres. Iya. Jadi ini tas pinggangnya ya? Tas pinggangnya. Jadi semua tanggung jawab pribadi masing-masing aja. Gitu. Minum, terus pemain tambur kan nanti habis tambur mau gantian harus nyari sticknya lagi. Sekarang di sini semua bikinnya. Lalu ada lagi Nah ini topi. Topi kan kalau cap gome itu panas mulu ya. Iya betul. Panas hujan. Waktu itu ada anggota kita yang sakit karena itu panas hujan akhirnya coba iseng-iseng bikin topi. Ini prototipe yang pertama sebenarnya tuh, tapi nggak kita lanjutin karena lumayan mahal ternyata satu topinya. Oh iya. Begitu bikin agak mahal juga kalau buat dibagiin kan. Iya. Agak berat juga. Ada dua jenis ya? Iya, ada contoh-contoh topi. Iseng-iseng aja coba, ternyata nggak masuk. Agak berat juga. Oh iya? Iya. Lebih masuk tas atau seragam gitu? Iya, soalnya kan kalau tas kan ini sablon. Kalau ini bordirannya bordirnya tuh timbul banget. Makanya jadi agak mahal nih tuh. Ini bordirnya tulisannya. Di belakang juga tulisannya. Oh gitu, iya. Berat di situnya sih, banyak bordirannya sih. Iya betul. Dan ini mereka bakal bisa dapetin kalau apa nih? Kalau di tahun pertama udah Kalau bisa tahun langsung pertama dapat? Nggak bisa ya Tahun pertama pasti paling mentok kalau loyal pun dapat cuma kaos aja. Nanti mulai masuk tahun kedua, kalau pas kebetulan kita bikin jaket, dapat jaket. Tapi kalau misalkan pas kebetulan bikinnya yang lain, mungkin dapat yang lain. Ini nanti udah tahun ketiga, tahun keempat baru bisa dapat. Gitu. Berarti ngikutin tahun-tahunnya dulu itu bikin apa ya? Misalkan kalau saya masuk sekarang udah 2 tahun atau 3 tahun, saya belum tentu bisa dapat ini juga. Kalau masih ada stoknya masih bisa. Kalau masih ada stok masih bisa. Oke. Kan stoknya masih ada. Lebih juga kita. Kalau barang-barang yang kayak ini kan kayaknya bisa dipakai long last nih. Iya. Kita bikinnya nggak 36, nggak 3 lusin. Bikinnya 80, 90 gitu langsung. Kayak gitu, jadi masih bisa dibagi. Oke, jadi kayak gitu. Nah, mungkin ke koleksi sepatu nih di sini. Ini sepatu. Sepatu kebetulan waktu pas kita main ke Malaysia itu ada yang bisa gambar, bisa ngelukis. Terus kebetulan ada yang bawa sepatu polos, minta tolong lukisin. Ternyata bisa nih. Iya. Jadi lumayan nih buat souvenir. Ini bikin banyak juga kok. Enggak, nah ini dijadiin prototype. Oh, prototype aja. Buat kedepannya kita bisa bikin kayak gini. Dan ini dicat atau Dicat, ini lukisan Oh, asli. dicat Ini asli lukisan ya. asli. Wow. Handmade semua nih. Oke, ini baru prototype ya berarti ya. Dulu. Oke. Ini Itu ada sama. ya, Nah, ini sendal.
Sendal juga waktu itu kita biar seragam semua tuh. Bikin apa lagi nih yang belum punya? Tas udah ada, topi waktu itu udah mau bikin apa lagi ya? Apa lagi yang belum punya? Bingung. Sendal. Ya udah bikin sendal akhirnya jadi. Bikin sendal. Ini dibagiin ke anak-anak kalau ini. Udah dibagiin. Mungkin buat kedepannya ada next belum buat apa tapi mau buat apa gitu. Banyak sih, cuma kita juga belum kepikiran kan. Iya. Banyak barang-barang yang bisa dibikin, cuman kan bisa di affordable atau enggak lah gitu. Betul. Terus worth it nggak kalau dibagiin ke anak-anak, nggak pakai juga. Gitu. Iya. Terus tadi juga ada jam ya. Nah, jam itu yang sebelah sana coba bisa dilihat. Itu juga tadi dibagiin pas 25 tahun. Pas 25 tahun ke semua anak-anaknya ya. Semua anak-anak. Karena kalau jam kan kita bagiinnya ke senior-senior yang ada yang udah nggak aktif juga, kita kasih. Karena kan tanpa mereka dari awal pun nggak akan ada kita nih gitu. Jadi kita menghargai mereka. Apa nih yang bisa mereka pakai buat mengingatkan kita di mereka si Bandung Santo Club ini. Kalau kayak kaos nanti takutnya dipakai cuma tidur doang. Iya. Jadinya nggak kepake juga. Selalu ada dan terjaga. Artinya kepilih jam kan disimpan kelihatan terus udah nggak rusak-rusak. Iya betul. Tuh. Oke. Nah ini mungkin selanjutnya di sini ada koleksi apa nih? Mini Lion ya? Iya. Ini waktu kapan nih kok? Ini waktu ke Hong Kong. Pas kita ke Hong Kong, kan abis kejuaraan itu kita jalan-jalan lagi tuh. Nah, terus nyari souvenir pas pulangnya di toko mainan gitu ada barang saya kayak gini. Ya udah kita iseng-iseng beli nih. Ya udah. Enak ya kalau di sono banyak toko-toko yang iya. kayak udah bagus nih. Beli lagi ya. Iya. Dan ini katanya salah satu barongsai inspirasi barongsainya ini nih ada nih. Ya nanti kita akan lihat guys. Ini jadi adalah salah satu inspirasinya ya. Kayak gitu ya. Oke. Tuh. Nah mungkin di bawahnya nih ada sepatu-sepatu yang udah tersusun rapi seperti ini. Emang ini disusunnya seperti ini kok? Emang disusunnya. Pokoknya tiap abis perform, anak balikin ke sini aja. Susun rapi. Dijemur dulu atau emang langsung ke sini aja gitu? Dijemur dulu biasanya. Dijemur dulu biasanya. Kalau enggak kan itu ya, keringet bekas jamur ya. Ini bisa dibuka kok. Oh iya. Nah, ini salah satunya nih diurutin ya. Iya. Jadi ini cuma nyocok-nyocokin aja sih biasa anak-anak. Biar kelihatan bagus aja kok katanya. Udah cocokin. Ya udah silakan. Kalau di sini lebih dominan ke warna apa sih kok? Kalau barongsainya gitu? Barongsainya kuning itu ada 2, terus pink juga ada 2, warna hitam 2, jadi semua hampir rata 2 ya. Paling 1 warna kayak warna oranye 1, coklat 1 gitu sih. Yang warna-warna umum biasanya 2. Oke. Terus ini kan disimpan di sini kan biasa kalau disimpan di dalam box itu kan kita nyusunnya gini tuh. Kalau enggak misalkan nyusun gini tapi di atasnya timpa lagi. Iya. Nah si bulu ininya tuh suka jadi gepeng-gepeng gitu. Oh iya betul. Kalau disimpan gini ini jadi ngembang terus nih. Jadi barongsai yang coba yang hitam deh kalau nggak salah ya. Nah ini nih barongsainya udah 10 tahun ya kalau nggak salah. 10 tahun. Yang ini masih ngembang-ngembang ke atas gitu tuh. Barongsainya masih ada? Masih ada. Yang hitam nanti dilihat aja. Dan itu beda-beda ya, ada yang pakai kain doang, ada yang pakai payet ya. Iya, ini menyesuaikan sama si celana barongsainya ya. Dalam barongsainya iya tuh. Nah, ini beda nih, ini packing saya nih. Oh ini packing saya nih, sepatu packing saya guys. Ya, ada kupunya. Balik. Seperti ini. Terus berarti sama kayak celana dong, sepatu itu cadangannya ada 3 pasang juga. Iya, sama ada cadangannya semua. Ukurannya pun beda-beda. Berarti lumayan juga tuh kalau misalkan mesen barongsai langsung kelipatan 3 gitu. Iya betul. Jadi agak berasa tuh. Cuman jadi efeknya tuh barongsai kita si barongsainya udah jelas tuh dibersihin apa-apa gitu kan. Jadi bagus lah. Si sepatu dan celananya pun kan banyak yang suka kalau kaki 2 kesini kan suka copot-copot tuh. Luntur juga. Kita masih ada celana cadangan atau sepatu kalau rusak masih ada cadangan gitu. Ya betul sih. Kadang juga kalau misalkan lagi pentas terus minta gantian, kalau celananya nggak sama juga agak jelek ya. Iya. Maksudnya belentang-belentong juga. Ya, itu bagus sih. Terus kita mikirnya dulu kalau pas mau kejuaraan, terus misalkan kita pakai barongsai yang suka dipakai perform, pakai celana yang suka perform, kan jelek ya. Iya.
Jadi kita ada celana yang memang khusus buat kejuaraan, walaupun pada akhirnya kita nggak ikut kejuaraan ya. Gitu. Minimal kita nyiapin dulu deh. Ya betul. Jadi udah gampang gitu. Mantap sih. Jadi ini tersusun rapi ya, mulai dari celana, tadi seragam, terus sepatu, lalu aksesorisnya. Oke, jadi mungkin itu dulu kita lihat koleksinya. Nanti sekarang kita akan lihat lagi koleksi-koleksi yang lainnya. Masih banyak guys, tenang aja. Oke, tetap ikuti ya. Yuk.